mulai dari mengajar, kemudian nge-gym. Emang apa ya rahasia Bu Fla bisa melakukan segala aktivitasnya dengan baik sepanjang hari ini? Oh, ternyata Bu Fla sudah sarapan tadi pagi. Sehingga Bu Fla memiliki cukup energi untuk melakukan segala aktivitasnya. Teman-teman perlu kalian ketahui, ketika kalian sudah sarapan pagi tadi, kalian akan memperoleh sumber nutrisi yang cukup untuk melakukan segala aktivitas kalian. Nah, sumber makanan tersebut kita peroleh tentu saja melalui proses pencernaan di dalam tubuh kita. Untuk bisa mengetahui bagaimana sih prosesnya, yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke organ-organ apa saja sih yang berperan di dalam proses pencernaan, kalian harus ketahui bahwa proses pencernaan ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah ingesti, ketika makanan masuk ke dalam mulut kita. Yang kedua adalah digesti, ketika proses pemecah makanan terjadi. Yang ketiga adalah proses absorpsi, yaitu penyerapan makanan yang terjadi di dalam usus kita. Yang keempat adalah defekasi, adalah proses pengeluaran zat-zat yang tidak perlu lagi digunakan di dalam tubuh kita. Selanjutnya, untuk jenis pencernaan ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis yaitu merupakan pencernaan yang terjadi dengan adanya gerakan-gerakan seperti mengunyah, kemudian menelan, menghaluskan. Selanjutnya adalah pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi merupakan pencernaan yang dibantu oleh adanya enzim-enzim sehingga proses pencernaan sangat mudah terjadi. Berikutnya kita masuk ke organ-organ pencernaan. Organ pertama tentu saja mulut. Teman-teman, di dalam mulut kita terjadi proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi dan lidah kita. Teman-teman, ada 3 jenis gigi di dalam mulut kita. Yang pertama ada gigi seri, letaknya bagian depan. Yang kedua ada gigi taring. Yang ketiga ada gigi geraham. Untuk gigi seri berperan untuk memotong-motong makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, untuk gigi taring untuk mencabik makanan. Kalau teman-teman yang suka makan rendang yang sedikit keras akan dicabik oleh gigi taring kalian. Yang ketiga adalah gigi geraham. Gigi geraham berperan untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya, makanan akan dibantu dibolak-balikan oleh lidah dan didorong masuk ke organ berikutnya. Lalu, pencernaan secara kimiawi di dalam mulut kita dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, teman-teman, di dalam mulut kita ini ada 3 kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu ada kelenjar parotis. Nah, kelenjar parotis kalian itu letaknya adalah bagian depan dekat dengan telinga yang nantinya akan bermuara di gusi bagian atas. Yang kedua adalah submandibularis. Submandibularis itu letaknya yaitu di bawah rahang, akan bermuara di bawah lidah. Yang ketiga adalah sublingualis. Sublingualis letaknya di bawah mulut yang bermuara juga di bawah lidah, teman-teman. Nah, enzim-enzim inilah yang akan membantu proses pencernaan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Makanya nih teman-teman, kalau misalnya kalian mengonsumsi atau mengunyah makanan dalam waktu yang cukup lama, contohnya nasi, bukankah rasanya menjadi manis? Tentu saja, karena di dalam mulut kita, enzim tersebut menghasilkan yang namanya enzim amilase, mengubah zat amilum menjadi maltosa. Nah, proses pencernaan yang terjadi dalam mulut kita, makanan tersebut akan didorong masuk ke organ yang kedua, yaitu adalah kerongkongan. Teman-teman, panjangnya kerongkongan kita kurang lebih yaitu 25 cm.
kerongkongan ini yaitu untuk menghubungkan antara mulut kita dan lambung kita. Teman-teman, di dalam kerongkongan kita ini terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan secara perlahan untuk masuk ke organ yang berikutnya. Akibat adanya gerakan peristaltik ini, sehingga makanan menjadi bagian yang lebih sederhana lagi yang kita sebut sebagai bolus. Bolus ini kemudian akan didorong perlahan masuk ke dalam lambung. Nah, teman-teman, sampailah kita di lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanik dibantu oleh dinding-dinding lambung. Jadi terjadi gerakan meremas-remas makanan dan menghaluskan makanan. Yang kedua, untuk proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan dan getah di dalam lambung. Nah, teman-teman, di dalam lambung kita akan menghasilkan 2 enzim dan 1 getah. Yang pertama, enzim pepsin. Enzim pepsin berperan untuk memecah protein menjadi pepton. Jadi, ketika teman-teman mengonsumsi makanan yang mengandung protein, itu tidak langsung diserap oleh tubuh kita ya, melainkan harus dipecah menjadi bagian yang lebih sederhana lagi, baru bisa diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah enzim renin. Enzim renin berperan untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga adalah asam klorida atau yang teman-teman kenal adalah HCl. HCl ini berperan untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersamaan dengan makanan dan minuman. Selain itu, juga berperan untuk mengasamkan makanan. Nah, di dalam lambung kita, bolus akan disimpan dalam waktu kurang lebih 2-5 jam. Selanjutnya, akan diteruskan menuju organ yang berikutnya, yaitu usus halus. Nah, sampai juga kita di usus halus. Teman-teman, usus halus merupakan usus yang terpanjang di dalam tubuh kita, kurang lebih 6-7 meter panjangnya. Usus halus, teman-teman, dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang dikenal sebagai duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua adalah usus jejunum atau usus kosong atau usus pertengahan. Yang ketiga adalah usus ileum, yaitu usus penyerapan. Di dalam usus halus kita memperoleh enzim-enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Bufla akan memberi informasi kepada teman-teman bahwa teman-teman ternyata pada sistem pencernaan ada yang dikenal sebagai organ pelengkap. Organ pelengkapnya di antara lain adalah hati dan pankreas. Hati akan menghasilkan yang namanya getah empedu yang berperan untuk mengemulsikan lemak yang nantinya akan diteruskan menuju ke usus halus, terutama duodenum. Selanjutnya, pankreas akan menghasilkan 3 enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berperan untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua adalah enzim tripsin yang berperan untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase, berperan untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, pankreas juga menghasilkan yang namanya senyawa bikarbonat. Nah, senyawa bikarbonat ini berperan untuk menetralkan makanan yang berasal dari lambung. Kan tadi di lambung ada yang namanya HCl yang bersifat asam yang memiliki pH sampai 1-2 sehingga harus dinetralkan. Jika tidak dinetralkan, akan melukai dinding-dinding pada usus. Teman-teman, di duodenum juga mampu menghasilkan enzimnya sendiri, yaitu ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Hal ini sama juga perannya seperti yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua adalah usus jejunum. Usus jejunum atau dikenal dengan usus pertengahan ataupun usus kosong, karena letaknya berada di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Teman-teman, di dalam usus pertengahan ini
terjadi proses terakhir pencernaan makanan. Yang ketiga adalah usus ileum atau usus penyerapan. Di sini, sari-sari makanan atau zat-zat makanan akan diserap oleh tubuh kita. Kemudian akan diedarkan melalui transportasi di dalam tubuh kita, yaitu darah, menuju ke seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya zat-zat makanan ini akan terbentuklah yang namanya energi. Jadi, ini adalah alasan bagaimana Bufla bisa melakukan segala aktivitasnya. Apakah berhenti sampai di situ proses pencernaan? Tentu tidak, teman-teman. Kita lanjut ke organ yang berikutnya, yaitu usus besar. Teman-teman, di dalam usus besar akan terjadi proses penyerapan kembali, yaitu ada zat-zat makanan yang tidak mampu diserap di dalam usus halus, seperti contohnya selulosa. Di dalam usus besar akan diserap. Selain itu juga, di dalam usus besar akan terjadi proses pengaturan kadar air. Selain itu juga, di dalam usus besar terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Yang selanjutnya, terbentuklah zat-zat yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita, yang akan masuk ke dalam tempat penampungan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh kita, yaitu rektum. Setelah sampai di dalam rektum, zat-zat tersebut akan dibuang dari tubuh kita melalui yang namanya anus. Nah, tahap ini adalah tahap defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak perlu lagi di dalam tubuh kita. Sehingga tahap ini adalah tahap yang mengakhiri proses pencernaan di dalam tubuh kita. Bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang proses pencernaan di dalam tubuh kita? Kalau sudah paham, Bufla ada sedikit pertanyaan buat kalian. Kira-kira ada berapa jenis enzim yang terbentuk di dalam lambung kalian? Yuk, tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di